Selamat pagi, Shalom. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya kita bersyukur Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Jadi seharusnya lah kita senantiasa mengagungkan Dia, memuliakan Dia di dalam hidup ini. Kita datang kepada Tuhan, mohon tuntunan Tuhan di dalam renungan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Semua adalah anugerah Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dan terus memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa, agar kami mengerti dengan sungguh-sungguh akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca bagian dari kitab Ayub kembali, yaitu Ayub 10 ayat yang kedua. Ayub pasal 10 ayat yang kedua. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Ibu ulang, aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, saat kita jatuh, reaksi kita tentu saja adalah mengadu. Saat kita sakit, satu hal yang kita inginkan tentu adalah sembuh. Saat kita menjenguk orang yang sedang dirawat di rumah sakit, atau saat kita yang terbaring di sana dan dijenguk oleh seseorang, doa yang kita naikkan kebanyakan diisi dengan permohonan agar Tuhan mengangkat sakit penyakit tersebut, agar kesehatan orang yang sakit kembali dipulihkan dan sebagainya. Tentu saja itu wajar dan sangat normal. Tuhan pun adalah Allah yang penuh kasih dan kuasa, sehingga hanya kepada Dia sajalah kita berdoa tentang hal itu. Tapi menarik jika kita perhatikan kisah Ayub ini. Kita tahu bahwa di hampir seluruh bagian kitab Ayub ini, kondisi kesehatan Ayub sangatlah memprihatinkan. Ia menderita barah busuk dari telapak kaki sampai kepalanya. Namun, Ayub nyatanya tidak pernah meminta kesembuhan. Alih-alih meminta kesembuhan, yang Ayub lakukan adalah bertanya kepada Allah, apa salahnya sehingga ia mengalami penderitaan? Jika karena dosa, dosa apakah itu? Bisakah kita lihat di sini bahwa bagi Ayub, hubungan dengan Tuhan lebih utama dari kondisi dirinya. Bagaimana dengan kita? Sejujurnya, kebanyakan kita masih berkutat pada hal-hal jasmani belaka saat berdoa. Kita berdoa untuk keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam pendidikan, untuk kekayaan, untuk kesembuhan fisik, untuk perlindungan fisik dan sebagainya. Tentu saja itu boleh dilakukan. Namun, ironisnya kita jarang atau bahkan tidak pernah berdoa untuk kerohanian kita atau relasi kita dengan Tuhan. Hari ini kita belajar satu hal yang penting dari Ayub. Orang benar itu, ini yang mau diajarkan oleh Ayub tentang orang benar itu seperti apa. Ayub disebut benar dan dibanggakan Tuhan, bukanlah karena kesuksesan dan kekayaannya, tetapi karena kesalehannya. Ayub pasal 2 ayat 3. Kekayaan adalah bonus, bahkan itu bukan hal yang utama lagi jika kita memang punya hidup dan cara pandang yang benar. Bukan karena kita tidak butuh hal-hal jasmani, tetapi karena kita tahu mana yang lebih penting. Saat kita punya cara pandang seperti itu, maka saat penderitaan terjadi, kita tidak akan buru-buru menyalahkan Tuhan, tetapi mencari kehendak Allah seperti Ayub. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, hubungan dengan Tuhan adalah lebih penting dari berkat-berkat jasmani yang kita rasakan setiap hari.
Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami tidak memandang hal-hal yang apa yang kami miliki, tetapi biarlah kami senantiasa memandang hanya kepada Tuhan. Memiliki cara pandang Tuhan ketika kami melihat apa yang ada di sekeliling kami. Sehingga kami senantiasa mencari kehendak Tuhan dalam menghadapi segala persoalan, tantangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk keteladanan yang Kau berikan kepada kami melalui Ayub. Saatnya kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami, membimbing kami senantiasa. Engkau memberkati orang-orang yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan mereka yang terinfeksi virus COVID-19. Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Memberkati dokter-dokter yang menangani. Tuhan, pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga dan lindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita.